Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di sini bersama Ustadz Mukti. Ini Ustadz Muktinya. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita membahas tentang pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sayangi, yang Allah cintai. Yang pertama, banyak komen tentang pesantren juga. Kita pesantren bagaimana, masih gratis enggak? Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang tidak harus dibahas, karena itu harus ditanya sendiri sama santrinya. Karena gratis, alhamdulillah, Nurul Iman sampai sekarang sampai akhir kiamat insya Allah bisa gratis, walaupun tidak dibantu sama siapapun. Insya Allah Allah azza wa jalla yang selalu membantu kami, karena kami niatnya hanya membantu agama Islam. Tidak seperti pesantren-pesantren lain, banyak yang insya Allah mudah-mudahan diberikan hidayat oleh Allah bisa menggratiskan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Tapi masih satu-satunya di Nurul Iman di Indonesia yang gratis, satu-satunya di dunia di Indonesia, khususnya Al-Asyriyah Nurul Iman Parung Bogor yang masih gratis. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita istiqomah, Allah masih berikan kita kepercayaan, Allah masih berikan kita keridhaan. Alhamdulillah, amin amin rabbil alamin. Kita kembali ke topik yang ini adalah pahala apa yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini adalah nabi yang punya kekuatan fisik yang sangat dahsyat, melebihi nabi-nabi yang lain, karena Nabi Musa adalah julukannya orang yang sangat dekat dengan Allah, nabi yang sangat dekat dengan Allah, dan beliau julukannya yang bisa berbicara langsung dengan Allah langsung, karena badannya dan fisiknya yang sangat kuat. Dan manusia tidak ada yang mampu, karena manusia ketika ingin berjumpa dengan Allah dia harus meninggal, harus wafat, harus mati, karena menyucikan dirinya, karena Allah Maha Suci. Dan manusia di zaman Nabi Musa juga ada yang mau berjumpa dengan Allah langsung, ingin berbicara dengan Allah langsung, seperti layaknya Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel ya. Jadi orang-orang kafir ya, kita sebut orang-orang kafir ini memang mencari cara-cara untuk bagaimana menjatuhkan Islam. Ada pertanyaan-pertanyaan, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi sudah ada di zaman Bani Israel, ketika Nabi Musa diminta oleh umatnya supaya bisa umatnya ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada di zaman Bani Israel, ketika Nabi Musa diminta oleh umatnya supaya bisa umatnya ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru mereka mau beriman. Jadi banyak kasih mereka itu meminta sesuatu yang mustahil, bukan mustahil, sesuatu yang susah, yang berat, sengaja bikin susah nabinya. Lalu Nabi Musa bilang, tidak bisa, kamu masih kotor, badan kamu banyak kotoran, di dalam badan kamu banyak kotoran. Allah itu maha suci, maha luas, maha segala-galanya. Allah Tuhan kita semua, alam semesta ini. Tetap mereka mau lihat, baru mereka mau percaya. Ya Ustadz Mukti ya? Ya, sini Ustadz Mukti. Jadi ada Ustadz Mukti juga, biar kita saling sharing lah. Jadi intinya jangan sampai menjadi orang yang congkak, yang sombong. Karena Bani Israel, Nasrani, ya agak Nasrani, Israel itu semua mereka adalah hamba-hamba Allah yang pedenya terlalu pede dan sombongnya terlalu sombong. Akhirnya mereka menjadi hamba yang tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memaksa kepada Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa, kata Nabi Musa, jangan. Kalian ini kan bukan orang suci, bukan orang bersih, dan tidak mampu fisik manusia itu. Manusia itu sangat lemah. Ya. Lemah, kena penyakit kecil dikit aja bisa isdet. Ya, manusia itu lemah, nggak ada kekuatan di sisi Allah. Masih banyak yang kuat-kuat, masih banyak yang lebih kuat daripada manusia. Manusia itu makhluk lemah, tapi kesombongan itu yang besar. Maksa, akhirnya terpaksa Nabi Musa berdoa, ya Allah, bermunajat kepada Allah supaya
umatnya ini bisa diberi kesempatan seperti layaknya Nabi Musa. Mereka merasa mereka juga, gue juga Nabi Israel gitu. Ya, orang Israel juga sama seperti Nabi. Kamu sama seperti saya. Jadi mereka merasa mereka punya martabat lebih tinggi daripada Nabi. Karena mereka sombongnya itu. Kita punya uang banyak, kita punya harta banyak, kita orang ganteng, kita orang kaya, kita orang hebat. Apa bedanya sama Nabi Musa? Nah, sampai seperti itu. Akhirnya Nabi Musa dikabulkan oleh Allah, boleh. Dikabulkan oleh Allah. Semua doa pasti Allah kabulkan. Bukan berarti ada doa yang tidak umat Nabi Musa memaksa kepada Nabi Musa, terpaksa Allah kabulkan. Berjumpa kepada Allah, belum melihat Allah, belum melihat Allah, baru suara langit terbuka, ada suara yang sangat besar, angin yang sangat dahsyat, langsung jadi debu manusia itu. Lihatnya, pada meninggal semua. Karena Allah itu maha dahsyat, maha perkasa, maha kuat, maha segala-galanya. Manusia itu lemah, jadi debu langsung, hancur begitu aja. Nggak sanggup badannya. Makanya ketika sudah mati akan dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannatin. Wahai orang-orang Islam ya, ketemulah kepada Allah, dikasih salamun kaulam mirabbi rahim, salamun kaulam. Selamat kamu orang-orang Islam, selamat orang Islam itu ketemu dengan Allah, ya Allah. Karena sudah meninggal manusia, mati sudah nggak bisa mati lagi, mati cuma sekali. Makanya kita yang hidup ini, kita jaga hidup kita baik-baik, kita jadi orang yang rendah hati, dekat kepada Allah. Jangan sombong kita tuh. Apa merasa lebih tua kita, atau kita merasa lebih alim, oh dia lebih soleh, dia lebih, jangan. Jangan sampai kita menjadi seperti Bani Israel. Itu cukup pelajaran buat Bani Israel, dan kita menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya. Ya, mereka merasa mereka orang-orang spesial, padahal di dunia ini spesial itu tidak ada. Karena Allah melihat manusia itu dari imannya, Islamnya dia, ibadahnya dia, ikhlasnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kerendahan hatinya dia kepada sesama muslim. Dan kembali tadi sudah selesai tentang bagaimana Nabi Musa menghadapi umat-umatnya. Tapi umat-umatnya itu tidak beriman. Tidak beriman, sedikit. Hanya sedikit yang beriman. Sampai diangkat bukit, ya, di gunung. Kalian kalau pernah lihat gunung, pernah lihat gunung nggak? Pernah naik gunung nggak? Besar ya, Gunung Salak lah contohnya, gede ya. Nah, itu gunung diangkat oleh malaikat, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikarkan janji mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gunung diangkat oleh malaikat, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikarkan janji mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk umat-umat Nabi Musa itu. Mereka di bawah gunung, yang diangkat gunung itu di atas kepala mereka. Ya. Sewaktu semenit apapun kapanpun bisa jatuh menimpa mereka, sampai ada yang melihat ke atas gunung itu, ya Allah, ampuni hamba ini, ya Allah, aku bertobat, ya Allah, aku gak akan dosa lagi. Nah, makanya ada yang tobat yang diterima oleh Allah, ada tobat yang tidak diterima. Tobat yang tidak diterima ini yang pura-pura ini. Walaupun gunung diangkat di depan matanya, di atas kepalanya gunung itu, tetap ada juga yang bohong begitu. Nabi Musa itu sabar. Bukannya berarti Nabi Musa itu keras, kejam, galak, bukan. Sudah sabar menghadapi umat-umat. Makanya kita juga harus sabar. Makanya tapi tidak bisa sabar seperti Nabi Muhammad. Tidak bisa sabar seperti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu kalau lagi sedih, lagi susah, turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa suratnya?
Jangan Bismillahirrahmanirrahim. hatinya La jangan. tahzan innallaha ma'ana. Jadi jangan susah, jangan sedih, Allah bersama kita. Begitu. Kadang nangis Nabi Muhammad tuh nangis setiap hari dizolimin sama orang-orang kafir. Orang kafir itu kejam. Kejam. Orang Islam tuh baik-baik, kasihan. Di mana-mana dibunuhin. Perhatiin deh mau di negeri manapun dibunuhin, kasihan. Nggak ada tuh orang Islam yang bantai orang non muslim tuh, nggak ada. Kasihan orang Islam tuh. Makanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang Islam kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang dijamin masuk surga karena kesabaran, kebaikan itu. Dapat hidayat, gampang terima. Dan pahala yang paling besar ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, apa yang perbuatan pahala, apa yang aku kerjakan yang bikin Allah senang, Allah sayang sama hambamu ini?" Nabi Musa menyampaikan, "Apakah saya punya sholat?" Lalu Allah menyampaikan, "Sholat itu untuk dirimu menjauhkan perbuatan mungkar. Nabi Musa menyampaikan, "Apakah saya punya sholat?" Lalu Allah menyampaikan, "Sholat itu untuk dirimu menjauhkan perbuatan mungkar dan keji." Apa dalilnya sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu sholat untuk menjauhkan kita dari perbuatan keji, kejam, jahat. Jadi ketika kita sholat itu kita jadi baik, kita dingin, kita soleh, jadi kalem, jadi adem. Walaupun hartanya nggak ada, tapi kalau kita sholat senang kita tuh. Banyak orang yang hartanya banyak nggak sholat ya, hidupnya tuh seperti orang sudah terlalu apa itu namanya tuh rush, kalau bahasa Inggrisnya rush, buru-buru, tergesa-gesa, hidupnya bingung dan menjadi keji kejam. Apakah sholat itu untuk menjauhkan daripada perbuatan keji dan kerusakan? Apakah saya punya puasa? Kata Nabi Musa. Oh, Allah menyampaikan puasa itu menjauhkan kamu dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena puasa itu menjaga hawa nafsu supaya manusia itu bisa mengendalikan nafsunya. Makanya diusahakan puasa untuk dirimu. Gitu. Ya, puasa. Lalu apakah zikir saya? Saya zikirnya banyak, ya Allah. Zikir saya banyak ini. Zikir juga untuk supaya menenangkan hati kamu. Ketika kamu gelisah, kamu susah hati, sempit hatimu, kita baca zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Happy kita, senang kita. Jadi bahagia kita, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kita jadi tenang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentang hilang masalah semua ketika kita baca zikir. Jadi menenangkan hati kita. Itu untuk hatimu. Jadi apa ya Allah yang bisa membahagiakan, yang bisa menyenangkan, ya Allah Tuhanku, yang ingin disayangi olehmu ya Allah, yang bisa yang engkau sayang, yang engkau senang. Ibadahnya apa? Lalu Allah menyampaikan, yaitu memberi makan orang-orang miskin, memberi makan anak-anak yatim, ingin disayangi olehmu ya Allah, yang bisa yang engkau sayang, yang engkau senang. Ibadahnya apa? Lalu Allah menyampaikan, yaitu memberi makan orang-orang miskin, memberi makan anak-anak yatim, sedekah, memberi makan umat manusia. Masih begini nih. Iya. Iya. Nah begini. Jadi begini. Gedean dengkulnya daripada orang ya.
Jadi memberi makan manusia. Maka dari itu alhamdulillah ya Allah, Allah beri saya kesempatan, keluarga semua, Ustadz Mukti, kita semua Ustadz Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman, Ahlul Bait, Habib Saripah Rugai Rodia, Saripah Hilya, Habibullah, Habib Abdul Qadir, Habib Hasan, Habib Muhammad, Ustadz Mukti, Ustadz lain yang nggak bisa disebut namanya, semuanya membantu Nurul Iman bisa menjadi gratis, bisa memberi makan anak-anak santri gratis. Itu semuanya adalah kepercayaan Allah dan keridhaan ilahi semata. Itu yang Allah senangi, memberi makan manusia. Sekarang saya tanya, sudahkah kita hari ini memberi makan manusia? Masih, insya Allah Allah kasih kita kepercayaan, kita bisa sedikit-sedikit memberi makan. Walaupun kita memberi makan suami kita, memberi makan anak-anak kita, insya Allah itu semua akan dibayar oleh Allah menjadi pahala, keberkahan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hanya segitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak lagi ada yang komen-komen, Bib, Nurul Iman masih gratis enggak? Masih gratis enggak? Itu pertanyaan orang munafik. Pertanyaan orang munafik, benar. Karena tidak ada seorang muslim yang memberikan pertanyaan sebelum dia bertemu dengan orangnya langsung. Bertanya kepada santrinya, bener enggak makannya, bayar enggak, makannya gratis enggak? Alhamdulillah santri-santri semua bilang makan semua gratis, semua bayar semua gratis. Alhamdulillah, itu semua kepunyaan Allah. Kita cuman apa namanya Ustaz? Qadimun mahat aja. Qadim itu artinya apa? Pelayan Allah semata. Qadimullah. Jadi kita mudah-mudahan semua di sini, Pak Haji, Ibu Ustazah Haidar, semua Sofia Saudara, semuanya anak-anak Umi, cucu-cucu Umi, semuanya bisa meneruskan perjuangan Habib Sagaf Mahdi insyaallah. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.